Roy Suryo mengatakan palsu dibandingkan dengan palsu, hasilnya palsu. Saya juga mau mengatakan begini teman-teman, sebagai ibarat ya. Kalau yang kalian pegang itu fotokopian, lalu kalian bandingkan dengan yang juga fotokopian, kira-kira hasilnya apa? Bukan kebenaran, tapi cuma ilusi yang terlihat meyakinkan. Dan sebenarnya inilah yang menjadi masalah besar ketika sebuah analisis dibangun dari fondasi yang sejak awal memang sudah keliru. Karena sekali titik awalnya salah, sekali titik awalnya keliru, seluruh kesimpulan setelahnya hampir pasti ikut melenceng. Yang bakal saya sampaikan di video kali ini adalah respon terhadap situasi dalam beberapa waktu terakhir ini teman-teman sekalian, di mana kita dihadapkan pada berbagai analisis terkait keaslian sebuah dokumen, khususnya yang saat ini sedang ramai dibicarakan, terutama oleh Roy Suryo dan kelompoknya, yaitu ijazah Pak Jokowi. Yang menarik sekaligus juga problematik adalah objek yang dianalisis oleh Roy Suryo dan kelompoknya ini bukanlah dokumen asli, melainkan dokumen yang kita anggap sebagai dokumen sekunder gitu ya, yaitu fotokopian. Disinilah letak persoalan mendasarnya gitu ya. Karena dalam dunia analisis, baik itu forensik digital, dokumen, maupun investigasi ilmiah, ada satu prinsip yang sangat sederhana tapi krusial. Kualitas hasil analisis itu sangat ditentukan oleh kualitas data yang dianalisis. Bayangkan kamu sedang mencoba misalnya memastikan sebuah keaslian lukisan mahal. Tapi yang kamu lihat itu bukan lukisan aslinya, melainkan foto yang sudah di-screenshot berkali-kali. Dikirim lewat berbagai platform, bahkan mungkin sudah mengalami kompresi berkali-kali juga. Lalu dari situ kamu mencoba untuk menyimpulkan apakah lukisan itu asli atau palsu. Kedengarannya sudah bermasalah dari awal kan? Hal yang sama juga terjadi dalam kasus ini teman-teman. Dokumen yang dijadikan acuan untuk dianalisis adalah fotokopian yang beredar di publik. Kalau katanya gitu ya, ini katanya ke katanya, dokumen fotokopian yang saat ini dipegang oleh Roy Suryo dan kelompoknya itu adalah hasil fotokopian yang diperoleh dari seseorang. Di mana seseorang itu menerimanya juga dari seseorang. Seseorang itu menerimanya juga dari seseorang yang lain. Yang intinya kemudian, ini katanya, seseorang itu orang dekat atau orang yang dulu kenal sama Pak Jokowi. Intinya dokumen tersebut sudah melalui banyak tangan. Artinya apa? Artinya yang jelas ini ya, kita tidak tahu asal-usul pastinya. Kita tidak tahu sudah berapa kali dokumen itu digandakan. Kita tidak tahu pasti mesin fotokopi apa saja yang pernah menyentuhnya. Dan kita juga tidak tahu apakah ada perubahan yang terjadi dalam proses tersebut. Artinya dokumen itu sudah mengalami perjalanan panjang yang penuh dengan kemungkinan distorsi. Dan setiap kali sebuah dokumen difotokopi, ada potensi perubahan. Bisa dari segi ketajaman, kemudian kontras, detail kecil seperti tekstur kertas misalnya, bahkan hingga elemen-elemen mikro seperti watermark atau serat kertas yang biasanya menjadi indikator penting dalam analisis keaslian. Jadi teman-teman, ketika seseorang mencoba menganalisis keaslian dari sesuatu yang sudah kehilangan sebagian besar karakteristik aslinya, hasilnya menjadi sangat diragukan. Inilah makna sebenarnya dari perkataan Roy Suryo, bahwa palsu dibandingkan dengan palsu, hasilnya palsu. Makna ini sangat relevan jika merujuk terhadap aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo. Karena jika objek yang mereka analisis sudah tidak valid sebagai representasi dari dokumen asli, maka apapun hasil analisisnya tidak bisa dijadikan dasar kebenaran. Itu bukan verifikasi, tapi sekedar interpretasi dari sesuatu yang sudah bias sejak awal. Masalah berikutnya adalah pendekatan yang digunakan. Sejauh yang terlihat di publik, analisis yang dilakukan itu kan cenderung berbasis pada perkiraan dan juga interpretasi visual, bukan pada standar metodologi yang biasanya digunakan oleh institusi resmi. Padahal untuk menentukan keaslian sebuah dokumen, ini teman-teman harus perhatikan, ada prosedur yang sangat ketat dan melibatkan berbagai aspek teknis, mulai dari bahan kertas, kemudian tinta, teknik percetakan, hingga arsip resmi dari institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam konteks ini, institusi yang memiliki otoritas adalah
pihak yang menerbitkan dokumen tersebut. Siapa lagi kalau bukan Universitas Gadjah Mada. Mereka memiliki data primer, arsip resmi, dan sistem pencatatan yang bisa digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara langsung. Artinya, jika tujuan awalnya adalah mencari kebenaran, maka ya seharusnya analisis diarahkan ke sumber utama, bukan ke salinan yang belum tentu akurat. Tapi kan yang terjadi justru sebaliknya, fokusnya pada dokumen sekunder yang beredar di publik. Dan dari situ dibangun narasi, dibuat kesimpulan, bahkan disampaikan ke masyarakat luas, seolah-olah itu adalah hasil analisis yang valid. Padahal jika kita tarik ke belakang teman-teman sekalian, pondasinya saja sudah bermasalah. Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi soal metode berpikir. Karena dalam logika sederhana, kalau inputnya salah, maka outputnya hampir pasti salah. Ini seperti kalian memasukkan angka yang keliru ke dalam rumus matematika, lalu berharap hasil akhirnya benar. Tidak peduli seberapa canggih rumusnya, hasilnya tetap tidak akan akurat. Lebih jauh lagi, kita juga perlu memahami bahwa dokumen fotokopian bukan hanya sekedar salinan. Dalam banyak kasus, fotokopian adalah hasil reproduksi yang sudah kehilangan banyak informasi penting. Misalnya, warna asli bisa berubah menjadi hitam putih. Detail kecil bisa hilang dan elemen keamanan seperti watermark atau embossing itu kan bisa tidak terlihat sama sekali. Jadi ketika analisis dilakukan berdasarkan elemen-elemen tersebut, hasilnya bisa sangat menyesatkan. Belum lagi, ini faktor manusia dalam proses penyebaran dokumen. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan, apakah ada editing sebelum difotokopi, atau apakah ada manipulasi lain yang terjadi di tengah perjalanan. Semua ini membuka kemungkinan bahwa dokumen yang beredar bukan hanya sekedar fotokopi, tapi mungkin sudah mengalami perubahan yang lebih kompleks. Dan disinilah teman-teman saya mau bilang pentingnya membedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber asli yang belum mengalami perubahan, sementara data sekunder adalah turunan dari data primer yang sudah melalui berbagai proses. Dalam penelitian atau investigasi apapun, data primer selalu menjadi rujukan utama. Semua orang tahu itu. Karena disitulah kebenaran paling mendekati realitas. Ketika seseorang justru misalnya mengabaikan data primer dan memilih menganalisis data sekunder, maka secara tidak langsung dia sedang mengambil resiko besar terhadap validitas hasilnya. Dan jika hasil itu kemudian disampaikan ke publik secara luas tanpa penjelasan yang memadai tentang keterbatasannya, maka potensi misinformasi menjadi sangat besar. Kita juga perlu jujur melihat bahwa di era digital seperti sekarang, persepsi seringkali memang lebih cepat terbentuk dibandingkan dengan fakta. Ketika sebuah analisis disampaikan dengan rasa percaya diri yang tinggi, apalagi oleh sosok yang dikenal oleh publik, banyak orang cenderung langsung percaya tanpa mempertanyakan dasar dari analisis tersebut. Ini namanya post-truth ya, era post-truth. Padahal kepercayaan tanpa verifikasi adalah pintu masuk bagi kesalahan yang lebih besar. Kembali lagi ke inti tadi teman-teman, palsu dibandingkan dengan palsu hasilnya palsu itu bukan sekedar kalimat retoris, tapi gambaran dari sebuah proses yang salah arah. Ketika objek yang dianalisis itu tidak representatif, metode yang digunakan juga tidak sesuai standar, dan kesimpulan yang diambil tidak didukung oleh data primer, maka seluruh proses itu menjadi rapuh. Ini seperti membangun rumah di atas tanah yang tidak stabil. Dari luar mungkin terlihat kokoh, ini dari luar, tapi sebenarnya mudah runtuh ketika diuji. Dan dalam konteks ini, yang diuji adalah kebenaran. Jadi, kalau memang tujuannya adalah untuk mencari kepastian atau kebenaran apakah sebuah dokumen asli atau tidak atau palsu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa objek yang dianalisis adalah dokumen asli. Setelah itu, analisis harus dilakukan dengan metode yang jelas, metode yang transparan, dan sesuai dengan standar yang diakui. Dan yang paling penting, melibatkan institusi yang memiliki otoritas langsung terhadap dokumen tersebut.
Tanpa itu semua, apapun hasilnya akan selalu dipertanyakan. Bukan karena orang tidak mau percaya, bukan. Tapi karena dasar dari kepercayaan itu sendiri tidak kuat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat punya peran yang sangat penting. Apa perannya? Perannya bukan untuk langsung percaya atau langsung menolak, tapi untuk berpikir secara kritis. Untuk bertanya, apa yang dianalisis, dari mana sumbernya, bagaimana metodenya, dan apakah kesimpulannya benar-benar didukung oleh data yang valid. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, siapa yang paling keras berbicara, tapi oleh siapa yang paling kuat datanya. Dan dalam kasus ini, selama yang dianalisis masih berupa bayangan dari dokumen asli, bukan dokumen itu sendiri, maka kita harus hati-hati dalam menerima setiap kesimpulan yang muncul, yang datang ke kita. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi kebenaran yang sebenarnya hanya hasil dari proses yang keliru sejak awal. Karena sekali lagi, kalau yang dibandingkan adalah sesuatu yang sudah tidak valid, maka hasilnya bukan kebenaran, melainkan sekedar bayangan dari kesalahan itu sendiri. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya yang berkembang di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai habis. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.